Balik lagi bersama aku Rifa Fania di Ragam UMKM. Nah, kali ini ada anak-anak yang lucu dan imut yang mau menyapa sahabat Ragam nih. Penasaran siapa? Sini aku kenalin. Ternak menjadi salah satu pilihan usaha warga negara Indonesia. Salah satunya adalah peternakan domba yang kini semakin diminati masyarakat, utamanya di kalangan milenial dan generasi Z. Beternak domba menawarkan berbagai keuntungan loh sahabat Ragam. Selain dagingnya yang bernilai tinggi, wol domba juga memiliki nilai ekspor tinggi di kancah internasional. Tapi sayang banget nih, pemanfaatan wol di Indonesia masih kurang optimal. Hal ini karena kurangnya teknologi pengolahan serta pasar yang masih terbatas di Indonesia. Sehingga peternak domba umumnya lebih fokus pada pemanfaatan daging domba dibandingkan dengan wolnya. Baiklah sahabat, setelah menyapa beberapa domba-domba imut tadi, sekarang mari kita bertemu dengan pemilik dari Evelyn Farm Tulungagung ini. Nah sahabat Ragam, akhirnya kita sekarang sudah bersama dengan pemilik dari domba merino milik Pak siapa, mohon maaf sebelumnya boleh diperkenalkan? Oke, Nur Effendi. Evelyn Farm ini tuh sudah berdiri dari kapan, terus sejarah berdirinya bagaimana? Kalau berdirinya Evelyn Farm ini kurang lebih 2,5 tahun, Mbak. Terus sejarahnya Evelyn Farm ini kan dulu saya pernah budidaya domba di Wonosobo, terus saya pindah ke sini, akhirnya saya buka farm di Tulungagung. Di Wonosobo itu tahun berapa sampai tahun berapa Pak kalau boleh tahu? Kalau di Wonosobo itu saya berkecimpung di dalam domba itu setelah lulus SMA dari 2014 sampai 10 tahun kurang lebih. Ya berarti awal mulanya kenapa bisa berbisnis domba ini emang karena kerabat atau orang tua ada usaha domba atau bagaimana Pak? Kalau awal mulai itu karena saya itu suka dengan hewan ternak. Akhirnya yang pertama itu breeding, akhirnya naik ke penjualan. Kalau boleh tahu di sini ada berapa sih domba saat ini Pak? Penasaran nih Pak kita. Kalau yang di Evelyn Farm Tulungagung ini stok yang sekarang ini tinggal, kalau semuanya total kepala ini ada 9 ekor. Berarti 9 loh. Berarti udah habis ya Pak, udah mulai habis. Ya, soalnya kan saya ambil 1 hari 2 hari, paling lambat 1 minggu itu domba sudah alhamdulillah laku lah. Oh, kalau boleh tahu nih ambilnya dari mana sih Pak domba-domba ini Pak? Suppliernya dari mana? Kalau domba-domba ini saya langsung ambil dari Wonosobo. Dari Wonosobo, karena di Wonosobo kan saya sudah punya farm di Wonosobo, di sini mengembangkannya, di sini juga mengembangkan. Jadi ini tuh dombanya satu jenis saja atau ada jenis-jenis domba yang lain? Kalau sekarang ini tinggal 2 jenis, domba sama cross Texel. Kalau biasanya kalau lagi full itu ada merino, cross Texel, domba sama lokal. Ini karena saya benar-benar alam tentang domba, boleh dijelaskan nggak sih Pak satu-satu yang 4 tadi? Kalau merino itu identik di bulunya, Mbak. Karena uniknya bulu di merino kan yang orang suka itu dari bulunya. Bulunya kan kadang sampai bulu itu sampai atas hidung, terus lebih tebal seperti boneka seperti itu kalau merino. Berarti bisa dimanfaatkan bulunya kalau merino ini? Kalau di Indonesia belum ada. Oh, belum ada. Belum ada, ya. Tapi kalau di luar mungkin sudah ada lah fermentasi bulu domba. Kalau di Indonesia belum ada. Terus kalau domba itu domba asli Wonosobo. Domba itu biasanya buat, ya kalau sekarang ini yang lagi ngetren itu buat kontes-kontes di berbagai wilayah. Yang sepiknya kontes itu buat kontes. Kalau seperti yang ada di kandang ini nanti larinya akhirnya itu ke daging. Yang terakhir Pak, yang lokal? Yang lokal itu, ya kalau yang lokal itu kami cuma buat pelengkap itu lokal, karena kan lokal dilihat dari bodinya kurang bagus, makanya sekarang banyak yang pedaging cari yang cross Texel,
domba sama lokal itu. Berarti nih kalau misal dari segi pembeli ya Pak, misalnya lagi ada momen akikah ya. Iya. Nah, terus saya ingin beli domba. Dari bapaknya itu mau menyarankan domba apa nih yang bisa saya beli? Kalau akikah itu tinggal kemampuan budgetnya. Kalau seumpama punya budget sekian, saya kealokasikan ke lokal. Kalau yang ingin yang lebih bagus ke dombasnya. Seperti itu. Ya. Kalau dari segi sistem penjualannya seperti apa Pak di Kalau sini? sistem penjualannya itu kami menggunakan penjualan online, Pak. Seperti di forum jual beli di Facebook, di YouTube, kadang saya buka di TikTok seperti itu. Berarti lebih ke memasarkan secara online ya Pak? Ya, secara online. Kalau dari pasar ke pasar, cuma datang ke pasar tapi nggak bawa domba. Kami fokus ke online. Oh iya Pak, kalau boleh tahu ini di Evelyn Farm ini ada timnya Bapak sendiri untuk mengelola domba ini atau Bapak kelola sendiri Pak? Kalau di Afrikan, kalau saat ini karena masih ibaratnya merintis lah, baru 2 Masih tahun kan masih mengembangkan. merintis ya, masih mengembangkan itu, saya kelola sendiri, kadang dibantu sama orang tua. Terus kalau misalnya kita mau beli domba itu harus pesan, berarti harus pesan terlebih dahulu terus nanti diantar atau gimana? Kalau sistemnya online itu biasanya saya upload video, nanti kan pasti udah ready itu dombanya. Upload video, nanti orangnya langsung WA ataupun inbox pesan, itu saya berapa hari saya selesaikan ekspedisi terus domba dikirim. Berarti nggak harus pas dombanya ready ya Pak? Ya, Bisa pas nggak belum harus. ready nanti kita pesankan ke sana. Nah, boleh. Oh. Kalau seumpama di sini nggak ready pun, kan saya di Wonosobo ada stok domba di Wonosobo, nanti orang anak kader saya di Wonosobo itu saya kasihkan video, nanti saya kasih ke customer, kalau cocok saya kirim dari Wonosobo ke tempat yang customer beli itu. Oh iya Pak, kalau boleh tahu domba-domba ini tuh paling banyak diminati pas momen apa sih Pak? Kalau domba seperti ini itu nggak ada momen-momen tertentu sebenarnya. Karena itu kalau yang lagi ngetren sekarang ini domba seperti ini buat breeding sendiri. Jadi nggak ada namanya buat hari-hari tertentu buat domba seperti itu, nggak ada. Soalnya sekarang peternak sekarang itu cari domba seperti ini buat breeding. Breeding itu buat ternak sendiri, dikembangkan lagi seperti itu. Awalnya saya kira kalau misal pas Idul Adha itu akan lebih ramai atau seperti apa. Ternyata enggak ya Pak, sama saja. Enggak, sama saja. Kalau itu ada itu yang lalu cuma pecandan-pecandan. Oh. Buat kurban itu aja. Oh iya Pak. Tapi dari kita juga penasaran nih Pak, keluh kesah dari Bapak selama mengelola bisnis domba ini. Kalau kesahnya itu, kalau di dalam mengelola itu kalau saja kalau waktu nggak ada rumput lah, nggak ada rumput, cari rumput kemana-mana susah, itu keluh kesahnya sebenarnya. Kalau capek udah pasti capek. namanya memberi makan domba dengan porsi yang banyak, cari rumput yang banyak, udah pasti capek. Terus keluh kesah yang kadang orang-orang jual online alami itu, kita upload video, ada yang inbox, ada yang komen sampai malam tanya-tanya tapi nggak jadi beli. Itu udah resiko jual beli online. Ya Pak, yang terakhir harapan Bapak ke depannya apa Pak? Kalau harapan saya itu agar peternak-peternak milenial itu lebih wawasannya lebih luas lagi, tidak hanya memberi memberi makan ataupun ngurus domba-domba lokal, tapi mari kita ke gen-gen yang bagus seperti Merino, domba sama Texel seperti itu. Makanya kalau sekarang itu banyak peternak-peternak muda yang terjun ke domba, itu saya lebih bangga lah. Nah, sahabat ragam, usaha ternak domba yang kita kunjungi ini adalah Evelyn Farm yang terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Sungguh lucu sekali ya domba-domba ini. Sahabat ragam, seperti yang disampaikan Pak Oki tadi, di peternakan domba ini terdapat 3 jenis domba. Yang pertama adalah domba Merino, yang memiliki ciri fisik bulu wol yang sangat tebal dan adaptif terhadap berbagai kondisi iklim dan lingkungan.
Domba ini memiliki nilai jual yang cukup tinggi ya sahabat ragam. Kedua adalah domba Texel. Domba yang satu ini memiliki keunggulan kandungan lemaknya yang rendah, serta dagingnya yang berkualitas tinggi. Wah, cocok nih buat kamu yang lagi diet. Ketiga adalah domba lokal yang memiliki keunggulan utama yaitu perkembangbiakannya yang cepat, serta mudah dipelihara. Dan tentunya, domba yang satu ini tidak akan terlalu menguras kantong kalian ya sahabat ragam. Oh iya sahabat, Pak Oki juga menyampaikan harapannya agar usaha ternak dombanya dapat terus berkembang dan berinovasi lebih baik lagi di masa depan, mulai dari pemilihan bibit unggul, pengelolaan pakan dengan maksimal, hingga pemanfaatan bulu domba yang memiliki nilai jual tinggi ini. Baiklah sahabat ragam, cukup puas bermain dengan domba Texel, Merino, dan lokal ini. Sekarang sayang sekali kita harus berpamitan dengan mereka nih. Dadah! Tapi nggak apa-apa sahabat, Ragam UMKM akan terus menyapa kalian lagi di episode selanjutnya. Saya Rifa Sania, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye!